Welcome to Bimbel Pak Bilcen. Kali ini kita akan membahas hukum 1 termodinamika. Pada bab ini akan ada 2 hukum yang akan kita pelajari, namun pada video kali ini kita akan membahas hukum yang pertama. Nah, apa itu bunyi dari hukum 1 termodinamika? Nah, hukum ini berbicara mengenai energi yang dimiliki oleh suatu sistem gas. Jadi kalau kita lihat di sini, bahwa energi dalam suatu sistem dapat bertambah itu ada 2 cara. Yang pertama, ada kalor yang ditambahkan pada sistem. Nah, kalau misalnya ada kalor yang masuk kepada sistem, maka energi dalam yang dimiliki oleh sistem itu akan bertambah. Jelas ini make sense. Kenapa? Karena kalor itu adalah energi panas. Kalau masuk ke sistem, berarti energi yang dimiliki oleh gas justru akan bertambah karena dia dapat tambah energi dari luar. Atau gas dilakukan usaha. Jadi kalau misalnya suatu sistem gas, kemudian ada dari luar dan lingkungan itu memberikan usaha pada gas, kita tahu bahwa usaha itu adalah perubahan energi. Berarti dari luar itu mentransfer energinya ke gas. Lewat apa? Lewat usaha. Nah, lewat usaha ini sehingga kalau misalnya gas dilakukan oleh usaha oleh suatu hal di luar sistem, maka energinya akan bertambah. Karena usaha adalah perubahan energi, proses mentransfer energi dari lingkungan ke sistem. Dan sebaliknya, energi dalam itu akan berkurang jika yang pertama, ada kalor yang keluar dari sistem. Nah, ada kalor yang keluar dari sistem. Artinya energi panas itu keluar dari sistem ke lingkungan sehingga energi dalam yang dimiliki akan berkurang. Atau cara kedua adalah dengan gas melakukan usaha. Nah, kalau gasnya melakukan usaha artinya gas itu sedang mentransfer energi ke suatu hal lain di luar sistem, contohnya lingkungan, sehingga gasnya akan berkurang energi dalamnya. Nah, jadi melalui cara-cara ini, hukum termodinamika itu mengatakan bahwa energi dalam itu bisa berubah lewat 2 cara. Yang pertama kalor, yang kedua lewat usaha. Nah, saya akan review apa sih yang dimaksud dengan energi dalam. Di teori kinetik gas kan sudah belajar mengenai energi dalam dari suatu sistem. Artinya kita menjumlahkan seluruh energi kinetik yang dimiliki oleh molekul-molekul yang ada di dalam sistem. Nah, jadi kalau kita punya energi dalamnya berubah, kita pakai lambang delta U. Nah, artinya delta U artinya energi dalamnya berubah. Nah, itu adalah perubahan total energi yang dimiliki oleh suatu sistem. Nah, di bab teori kinetik gas kan sudah belajar bahwa energi dalam itu tergantung dari jenis molekul yang kita punya dalam suatu sistem. Kalau gasnya monoatomik, kita punya delta U atau perubahan energi dalam bisa dirumuskan sebagai 3/2 dikali N kecil, itu adalah jumlah mol, dikali R tetapan gas, yaitu 8,314 Joule per mol Kelvin, dan delta T adalah perubahan suhu. Nah, di bab teori kinetik gas kan sudah belajar rumus U atau energi dalam itu adalah 3/2 nRT. Nah, kalau misalnya energi dalamnya berubah, delta U, kita tinggal tambahkan delta T. Jadi, tambahkan delta di sebelah T. Artinya, dalam suatu sistem gas tertutup, perubahan energi dalam itu bisa berubah kalau suhunya berubah. Kalau suhunya tidak berubah, berarti energi dalamnya tidak berubah. Nah, itu adalah untuk monoatomik. Nah, untuk diatomik, delta U-nya dirumuskan sebagai 5/2 nR delta T. Kenapa lebih besar? Karena jumlah gerakan yang bisa dilakukan oleh suatu molekul itu lebih banyak. Sehingga delta U, perubahan energi dalam dari suatu sistem gas diatomik itu dirumuskan sebagai 5/2 dikali N jumlah mol, dikali R tetapan gas, yaitu 8,314 Joule per mol Kelvin, dan delta T ini adalah perubahan suhu. Nah, sekali lagi, suatu energi dalam sistem itu bisa berubah kalau suhunya berubah. Nah, kalian bisa review video saya mengenai energi dalam pada bab teori kinetik gas untuk lebih paham lagi. Nah, secara matematis kita bisa rumuskan hukum 1 termodinamika sebagai delta U sama dengan Q min W. Nah, kenapa ada Q, kenapa ada W? Karena sekali lagi, energi dalam delta U bisa berubah lewat 2 cara. Yang pertama kalor Q, yang kedua adalah usaha W.
Nah, misalkan pada suatu sistem gas. Nah, ini sistem gas. Kita lihat dulu faktor yang pertama, yaitu faktor Q. Nah, kalau misalnya kalornya masuk ke sistem, atau kalornya ditambahkan pada sistem, berarti energi dalamnya akan bertambah. Nah, ini poin yang pertama nih. Energi dalamnya bertambah kalau kalornya ditambahkan pada sistem. Berarti kalornya ini akan bernilai positif. Kalau kita lihat dari rumus, kalau misalnya Q-nya itu positif, di sini Q-nya positif, berarti delta U-nya akan bertambah, meningkat. Dan sebaliknya, kalau kalornya keluar dari sistem, maka kalornya nilainya kita pakai konvensi negatif. Artinya kalau nilai Q di sini negatif, tentu delta U-nya akan negatif. Artinya energi dalamnya berkurang. Nah, bagaimana dengan faktor yang kedua, yaitu faktor W atau usaha. Nah, kalau misalnya gas dilakukan usaha nih, jadi mengarah ke dalam sistem, gas dilakukan usaha. Nah, maka tadi saya sudah jelaskan, maka energi dalamnya akan bertambah. Nah, kita akan menggunakan konvensi negatif kalau usaha dilakukan ke gas. Kenapa negatif? Karena tadi kita lihat kalau gas dilakukan usaha, maka energi dalam akan bertambah. Kalau misalnya W ini bernilai negatif, kita tahu bahwa di sini negatif, tapi kita punya lambang negatif di sini. Sehingga akan bernilai positif totalnya. Sehingga delta U-nya akan bernilai positif, semakin besar artinya. Nah, artinya delta U akan bertambah. Nah, sebaliknya, kalau usahanya dilakukan oleh gas, artinya gas melakukan usaha, maka usaha akan bernilai positif. Nah, kalau misalnya gas melakukan usaha, dia akan bernilai positif di sini. Kalau kalor tetap ya, berarti di sini delta U-nya akan bernilai justru semakin berkurang, semakin negatif. Kenapa? Karena di sini ada tanda negatif di sini. Nah, sehingga kalau gas melakukan usaha, maka energi dalam suatu sistem dapat berkurang. Nah, jadi ini adalah bunyi hukum 1 termodinamika. Dan ini adalah bentuk lain dari hukum kekekalan energi. Bahwa energi dalam suatu sistem gas tidak akan bertambah atau berkurang dengan sendirinya. Tapi ada penyebab-penyebabnya, yaitu kalor dan usaha. Dan jumlahnya itu akan tetap. Jadi kalau misalnya perubahan energi dalam itu akan jumlah sama dengan kalor dan usaha yang terjadi pada suatu sistem. Dia akan kekal. Ini adalah bentuk lain dari hukum kekekalan energi.